Itu bagus, pembahasan yang bagus. Apa perbezaannya kita mengerjakan solat atau mendirikan solat? Bezanya apa? Sama tak orang mengerjakan solat dengan orang yang mendirikan solat? Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, ayatnya jelas, aqimis solat bizikri. Itu Quran. Aqimis solat bizikri. Dirikan solat untuk mengingat aku. Jadi dirikan solat, perintah Allah. Tidak ada ayat Quran mengatakan i'malis solat, kerjakan solat. Tidak bertemu ayat itu. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis pun belum berjumpa dengan kata-kata kerjakan solat. Yang kita bertemu aqimis solat, dirikan solat. Apa bezanya? Para ulama, ada ulama mengatakan kalau kita mengerjakan salat, saya ulang balik, kalau seseorang itu hanya mengerjakan salat, maka dia akan buat sesuai dengan apa yang diwajibkan, sesuai dengan rukun 13 lah. Dalam rukun itu ada niat, dia ada niat. Dalam rukun itu ada takbiratul ihram, dia takbir. Dalam rukun solat ada baca Fatihah, dia baca. Dalam rukun solat ada rukuk, dia rukuk. Ini orang yang mengerjakan solat. Dia akan buat apa yang diwajibkan. Soal perasaan, ini lain cerita. Jadi dia cuma kerja, aku dah buat. Duduk antara dua sujud, wajib, rukun. Ya, aku dah buat, ada. Sujud itu rukun, aku buat. Bukan tak buat, buat. Itulah orang yang mengerjakan salat. Nah, orang yang mendirikan salat macam mana pula? Berbeda. Makanya Nabi pesan, kalau kita baca salah satu syarat sah salat, kalau kita baca di situ ada dikatakan apa? Salah satu syarat sah salat apa? Harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Saya yang bercakap ini bukan berarti saya orang paling banyak ilmu, tidak. Kita berbagi ilmu sekarang. Ya, saya ulang balik. Jadi kalau orang yang mengerjakan salat, ya sudah. Dia tahu ini sunat, ini wajib, dia buat. Berbeza dengan orang yang mendirikan salat. Okey, sekarang kita mulai. Siapakah orang yang mendirikan salat? Orang yang mendirikan salat adalah orang yang paham. Orang yang paham ilmunya. Pertama, ketika dia berdiri, ini dia orang mendirikan salat. Ketika dia berdiri tadi, pertama sekali dia sadar dia sedang apa. Ketika dia rukuk, dia paham aku sedang apa. Ketika dia sujud, dia paham dia sedang apa. Ketika duduk antara sujud, dia paham dia sedang apa. Dan ketika tasawuf akhir, dia paham dia sedang apa. Orang ini kalau paham, itu dia menikmati salat. Dia maksud paham di sini dengan perasaan. Saya begini, biar kita paham. Saya cerita sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat itu ruh dan jasadnya, zahir dan batinnya berangkat. Betul kan? Kan bukan zahir saja yang pergi, jasad dan rohaninya. Artinya apa? Ketika menghadap Allah,
ketika mendirikan solat, maka jasmani dan rohani mesti fokus. Ini saya ulang balik. Kalau orang yang mengerjakan solat, dia batinnya tidak ikut, dia zahirnya, dia rukuk, dia sujud, dia buat secara zahir. Batinnya kadang-kadang menerawang tak kemana-mana. Baik, pertama, sekarang apa perasaan kita dulu, kita atau orang kita dulu, ketika kita dipanggil orang besar. Kita dipanggil orang besar. Apa perasaan kita? Apalagi kita ada salah dengan orang besar itu. Ya kan? Perasaan malu, perasaan takut, perasaan gabrah pasti ada. Kenapa? Karena kita bersalah. Nah sekarang yang memanggil itu Allah yang maha besar, bukan orang besar. Allah yang maha besar panggil, dan kita akui kita ada salah. Apa perasaan kita ketika menghadap Allah itu? Nah ini orang yang mendirikan salat paham. Makanya Sayyidina Ali kalau disuruh salat itu kan menggigil dia. Umar kalau menghadap Allah itu menggigil itu. Kita menghadap Allah happy, lain, ya kan? Itu. Dia menghadap Allah yang maha besar. Jadi ketika berdiri itu disebut apa? Pasrah. Pengabdian. Rela. Makanya dimulai dengan angkat tangan ini. Saya selalu mengatakan apa? Coba kalau kita banyak masalah atau ada masalah yang berat, lalu orang tanya kita, macam mana masalah engkau? Aku angkat tangan. Ucapan aku angkat tangan itu menunjukkan apa? Ketidakmampuan kita menghadapi masalah itu. Nah sekarang kita menghadap Allah dengan bukan mengatakan aku angkat tangan, memang tangannya diangkat. Ini apa? Pasrah. Okey, gitu. Mengaku bahwa kita tidak mampu menantang takdir Allah. Kita tidak mampu menantang ketentuan Allah. Artinya ini lambang ketaatan. Itu satu. Jadi merasakan kita ini berdiri itu lambang kepasrahan dan berjanji itu taat. Itu satu. Baik. Saya mau menjelaskan sedikit ketika berdiri. Ketika seorang pejabat nak dilantik, dia pasti bersumpah. Betul tak? Ada tak angkat sumpah? Satu pejabat mau dilantik angkat sumpah. Okey. Barangkali pengurus masjid pun mau dilantik pun pasti ada janji lah. Ya kan? Okey. Kalau dalam bahasa agama disebut apa? Ba'iyat. Pernah dengar kata ba'iyat? Ba'iyat itu perjanjian. Jadi kalau disebut ba'iyat, artinya perjanjian. Nah, ketika berdiri itu, perhatikan betul-betul, kita sedang melakukan sebuah perjanjian dengan Allah. Perhatikan betul-betul. Nanti kita bahas sedikit. Ini orang yang mendirikan salat, dia perasaannya beda nanti. Coba perjanjian apa? Kalau seandainya kita kerja, kita janji apa? Saya akan kerja ikut time. Saya akan kerja rajin. Kan begitu. Saya janji kerja tak tipu. Saya janji kerja tidak curi tulang. Saya akan jujur, amanah. Itu kan biasa. Betul tak? Kalau kita kerja.
Nah sekarang kita depan Allah juga begitu. Apa? Ma'iat kita, perjanjian kita. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Cuman sayangnya kita boleh baca tetapi tidak dari perasaan. Itu persoalannya di situ, bukan dari perasaan. Padahal itu sebuah perjanjian. Aku hadapkan wajahku. Wajah di sini bukan wajah zahir saja, wajah batin. Wajah zahir jelas Ka'bah, kita menghadap. Wajah batin langsung kepada Allah. Pertama, bagaimana wajah batin? Ya, pertama, dengan meyakini Allah bersifat Al-Basir, Allah Maha melihat. Fokus itu. Kalau orang besar panggil kita, dia tengok kita macam mana? Tak akan kabur. Sekarang Allah pasti lihat kita. Yang kedua, dengan meyakini Allah bersifat As-Sami', Allah Maha mendengar. Bahawa setiap apa yang kita katakan Allah pasti dengar. Itu komunikasi kan. Dan Allah bersifat Al-Alim, Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di hati kita. Perhatikan, inna salati, itu bukan, sebenarnya kalau kita kaji dalam dan kita pahami, malu kita dengan Allah. Jujur saya katakan, malu kita. Kenapa malu? Cuba bayangkan, kalau kita selalu berjanji bohong, berjanji bohong, malu tak kita dengan orang itu? Setiap berjanji engkar, kita akan malu. Bahkan kawan tu cakap, alah tak payah janji lah, janji pun nanti bohong lagi, kan gitu. Nah sekarang kita bertanya dengan salat kita, dengan kalimat inna itu kan kalimat taukid, sungguh, bukan main-main. Inna salati, sesungguhnya salat aku ini, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku. Artinya hidup, mati, ibadah kita ini hanya untuk Engkau. Kuserahkan padamu. Statement cukup bagus. Itulah pasrah. Ini nilai kehambaan. Di sini nilai kehambaan itu. La syarika lahu. Oh, itu kan dasar itu. Janji bukan dasar itu, dasar itu. La syarika lahu, aku tidak syirik kepada Engkau. La syarika lahu, aku tidak syirik kepada Engkau. Kenapa? Wa ana minal muslimin, karena aku seorang muslim. Hari-hari cakap begitu, aku tidak syirik kepada Engkau. Tapi percaya dengan batu akik, macam mana? Itu kan aneh. La syarika lahu, percaya dengan keris. La syarika lahu, pergi Johor, pergi Muar, pergi jumpa Bomo. Ini kan, jadi saya katakan, bagaimana salatnya akan mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ini perbedaan orang mendirikan salat. Jadi ketika dia berdiri, itu adalah sebuah lambang kepasrahan, lambang ketundukan, dan lambang pengakuan seorang hamba. Sami'na wa ata'na. Belum lagi bercakap soal Fatihah. Suatu saat kita bahas Fatihah ini pelan-pelan. Jadi ketika berdiri, ada perasaan bahwa aku pasrah. Aku ini seorang hamba, tunduk patuh, dan aku berjanji tidak syirik. Itu. Nah ruku apa itu ruku? Ruku adalah lambang penghormatan. Perhatikan, kalau orang hormat jangan hormat, pasti ruku kan. Tapi tidak ada yang rukunya melebihi daripada salat.
Jepun pun rukuk. Jepun tu kalau amat rukuk. Haid. Rukuk. Orang Jawa pun rukuk. Ya kan? Tapi rukuknya tidak akan pernah melebihi rukuknya orang salat. Kenapa rukuk? Membungkuk, menghormati. Maka ketika kita rukuk, kita bukan artinya hormat, bukan. Tapi sedang mengagungkan Allah. Bukan kata hormat ya, salah itu. Kalau dengan orang hormatlah. Tapi kita sedang mengagungkan Allah ketika itu. Kagum kita dengan Allah. Dimulai dengan kalimat tasbih. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Kagum kita. Jadi rukuk itu lambang kekaguman apa yang Allah ciptakan di muka bumi. Kita kagum semua. Coba saya kasih contoh satu aja. Saya Haji Ramlan, Haji Rahman, Haji Rahman, Haji Rahman tak datang. Haji Ngatiman, Haji Yassin. Yang kita insyaAllah tahun 60 hidup lah, masih ingat tahun 60. Ada kan? Tahun 60. Okay. Cuba ingat, Haji Yassin tahun 60 ada kan? Dah lahir kan? Ada, dah ingat. Kalau beliau mungkin belum. Dah, tahun 60 belum. Okey. Cuba kita ingat. Ini kebesaran Allah. Kalau bukan kekuasaan Allah, mustahil pada akal. Saya selalu sampaikan. Tahun 60 itu padi tuai setahun sekali. Betul, padi setahun sekali tuai. Itu tahun 60-an. Dengan jumlah manusia. Di tahun 50-an, padi setahun setengah. Baru tuai, lama. Nah, tahun 60-an, itu padi setahun sekali dituai. Kerana jumlah manusia masih sedikit. Tapi masuk tahun 80, jumlah manusia mulai banyak, maka padi mulai meningkat. Dikasih ilmu sama Allah. Padi setahun 2 kali tuai. Tu tengok kuasa Allah. Sebab kalau awal-awal dikasih ilmunya, nanti jatuh harga beras. Petani juga rugi. Okay. Padi tahun 2 kali tuai. Masuk tahun 2000, makin banyak manusia, padi 3 bulan dah boleh tuai. Tu tengok. Jadi Allah akan cukupi keperluan manusia. Dan sekarang ada padi 40 hari tuai. Dasar tak dasar. Inilah. Kalau kita fikir-fikir. Bayangkan kalau padi setahun sekali tuai, tak cukup kita ni. Tak cukup beras kita. Dan harganya pun luar biasa nanti. Mungkin harga 1 kilo $10. Itu kebesaran. Dan itu kita kagum dengan Allah. Sangat kita kagum. Okey, ketika sujud, itu lagi. Nah, di saat sujud itulah disebut menyembah. Kalau mau tahu. Masa bila kita menyembah Allah? Ketika sujud. Itu yang dikatakan menyembah. Jadi kalau ditanya waktu bila kita menyembah Allah, waktu sujud. Waktu rukuk itu mengagungkan Allah. Waktu berdiri itu kita pasrah, tunduk pada Allah atas perintah. Pengakuan seorang hamba, aku hadir memenuhi panggilan. Rukuk itu mengagungkan. Nah, ketika sujud itulah dikatakan menyembah. Nah, sekarang dia duduk antara dua sujud. Itu apa? Itu lambang. Apa istilah saya? Kalau bahasa mudanya, menghinakan diri. Tawadhu. Jadi orang yang mendirikan sholat itu dia paham. Paham betul dia apa yang dikerjakan. Berbeda dengan orang yang mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, selesai. Soal betul tak betul itu lain.
Ya kan? Jadi itulah perbedaan antara mendirikan solat dengan mengerjakan solat. Makanya ada sebuah doa, itu kan ada doa yang bagus. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, jangan engkau tinggalkan doa ini selepas salat. Pesan Rasulullah kepada Muaz, Muaz, engkau jangan tinggalkan doa ini selepas salat. Kalau imam tak baca, tak apa, engkau baca sendiri. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya bagus sekali, komplit di situ doa itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir menyebut namamu. Kita mohon pada Allah untuk selalu berzikir menyebut nama Allah. Tahu apa rahsianya? Kalau nak tahu apa tanda Allah suka dengan seseorang atau benci dengan seseorang, apa tandanya? Oh, ini Allah benci dengan dia. Ini Allah suka dengan dia. Maka dalam hadis dikatakan, kalau Allah suka dengan seorang hamba, kalau Allah mencintai seorang hamba, dia akan ilhamkan hamba itu selalu berzikir. Itu tandanya Allah suka dia. Sedang bawa kereta, tiba-tiba ingat berzikir dalam hati, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu menunjukkan Allah mencintai dia. Jaga baik-baik, pelihara baik-baik. Kadang sedang kerja, ingat Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang sedang kerja. Nah, kalau Allah sudah sayang dengan kita, diilhamkan itu zikir. Mau tidur kita ingat zikir. Itu tanda. Tapi Allah kalau dah benci dengan seseorang, Allah lupakan dia berzikir. Allah lupakan dia dengan Allah. Hati-hati. Makanya kadang-kadang kita muhasabah dirilah. Sadar diri. Kalau beberapa hari ini kenapa saya lupa berzikir? Cuba kita tanya, apa salah yang sudah kita buat? Apa salah kita buat sehingga Allah marah? Kita yang tahu. Ustaz, saya tengok kalau Allah benci dengan orang itu kan, hidupnya senang apa? Gaji dia besar Ustaz, rumah besar, walaupun dia tak solat. Ya, betul lah tu. Kita harus faham. Kan selalu saya sampaikan, tidak semua pemberian Allah itu namanya nikmat. Ada yang namanya istidrak. Allah kasih tapi marah. Yang nikmat Allah kasih tapi sayang. Jadi gini, ini contoh. Ada orang kasih makan kucing, tapi ada orang juga kasih makan tikus. Sama-sama kasih makan. Kucing dikasih makan, tikus dikasih makan. Saya tanya, orang ini kasih kucing makan karena apa? Karena sayang. Betul. Tapi dia kasih makan tikus karena apa? Sayang. Atau karena benci? Dia letak racun bro. Ayo. Sama-sama dikasih makan. Dia satu kasih makan kucing. Oh, dia kasih makan kucing ikan. Nasi orang. Tulang dia buang lagi tu. Kucing kasih makan. Tapi dia kasih juga tikus makan. Tapi tengok, walaupun sama-sama kasih makan, tapi kita kasih kucing makan karena sayang.
Tapi kita kasih tikus makan kerana benci. Mati tikus tu kan? Betul tak? Sama. Allah kasih dia rezeki, betul lah. Betul. Tapi kan Allah sayang dia. Tapi ada juga kerana dia ada apa? Kerana dia degil. Allah kasih juga makan. Tapi racun. Kalau benda-benda haram. Faham tak? Maka Nabi kata apa? Nabata min asyuti min haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih baik buat diri. Itu Allah dah benci itu. Jadi Allah kasih makan tapi benci. Macam kita kasih tikus makan, kena benci. Jadi jangan anggap buktinya dia kasih rezeki, betul lah dia kasih rezeki. Tapi ibarat kasih makan tikus lah. Harus dipahami. Jadi kalau kita dah boleh berzikir subhanallah, yang pertama. Yang kedua, ya Allah tolonglah aku untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu. Pertama kita minta agar selalu berzikir supaya apa? Supaya hidup tenang. Karena dengan berzikir hati akan tenang. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati tenang. Kadang orang sibuk kan pergi Langkawi lah, pergi Bali lah, pergi mana nak cari ketenangan. Ketenangan dalam hati. Ketenangan dalam hati. Tak payah pergi Langkawi. Di rumah boleh, asal tenang. Caranya zikir tu. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jika orang dah berzikir, hidupnya tenang. Yang kedua, ya Allah tolonglah aku ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu. Kalau kita sudah menjadi orang yang pandai bersyukur, janji Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur nanti aku tambah. Artinya, orang yang selalu bersyukur hidupnya senang. Apa lagi kita mau? Hati tenang, hidup senang. Apa nak lagi? Nah, yang ketiga, wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk selalu memperbaiki amal ibadahku. Ini dia kuncinya. Kita akan selalu berusaha memperbaiki amal. Akan selalu berusaha memperbaiki amal. Itu doa jangan dilepaskan setiap solat. Ya Allah bantulah aku untuk selalu memperbaiki amal-amal solat. Jadi itulah hasil solat. Lepas solat dia berusaha memperbaiki mana yang kira-kira kurang. Dia belajar terus. Dia belajar terus. Makanya kadang-kadang ya, cukup disayangkan juga. Banyak sahabat kita jarang mau hadir di majlis ilmu. Jarang. Solat habis dia pergi. Padahal malaikat itu mencari orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Kenapa? Karena mereka menganggap ini taman surga. Min riyadil jannah. Mereka duduk mencari sampai berjumpa dia panggil kawan. Nah kita yang dah jumpa pergi lah. Heran. Ambil fadilah ilmu lah. Jadi itu, tiga doa itu jangan dilupakan. Jadi antara solat, mengerjakan solat dengan mendirikan solat itu beda. Nah kalau mengerjakan tadi saya katakan, ya sudah. Jadi aku buat. Hasilnya ya sudah. Yang penting aku dah buat. Ini apa? Hanya sekedar bebas kewajiban. Padahal fungsi solat apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu tujuannya apa? Untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana caranya? Nah, itu tadi dengan doa tadi itu Allah akan datang perbaiki. Apa contoh?
Dalam solat, balik lagi dalam solat. Di dalam solat kita meyakini Allah bersifat Al-Basir, Allah Maha melihat. Maka setiap gerak-gerik kita dalam solat kita akan perbetulkan. Ini disebut apa? Rukun fi'li. Dalam solat disebut rukun fi'li. Kita sangat yakin Allah pasti melihat. Itulah kaitan dengan rukun fi'li. Yang kedua, kita sangat yakin Allah bersifat As-Sami', Maha mendengar. Apapun yang akan saya ucapkan dalam solat, Allah pasti dengar. Inilah kaitan dengan rukun qauli, rukun qauli. Setiap ucapan kita dalam solat Allah dengar. Dan kita dalam solat sangat yakin Allah bersifat Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Ini kaitannya dengan rukun qalbi. Nah, okey. Tadi dikatakan Allah apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu kita amalkan yang 3 rukun tadi. Apa? Kalau dalam solat kita yakin Allah pasti melihat kita dalam semua perbuatan. Sekarang di luar solat jangan dilepaskan ini. Maka dia akan mencegah. Di luar solat, apapun kegiatan kita, apapun perbuatan kita, Allah pasti lihat. Isteri tak tengok, isteri tak lihat, anak tak lihat, tapi Allah. Nah, kenapa orang berbuat maksiat? Dia termasuk saya yang bercakap kadang-kadang. Kita tahu sangat orang lain, kan kita punya kelemahan. Kenapa orang berani buat maksiat di belakang istrinya? Ya karena dia lupa Allah itu melihat, itu aja masalah. Itu aja. Karena kita lupa Allah bersifat Al-Basir, Maha melihat. Jadi sampai bila pun solat kita tak akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kita tidak menterjemahkannya di luar solat. Tidak mengamalkan apa yang kita kerjakan dalam solat, kita terjemahkan di luar solat. Kenapa orang boleh menipu, mencuri, dan dia lupa Allah Maha melihat? Nah, dalam solat kita yakin Allah Maha mendengar. Setiap ucapan kita dalam solat Allah dengar. Di luar solat macam mana? Pun pasti mendengar. Maka ketika saya mengata orang, ya dia yang saya cakap, yang saya kata tak dengar lah. Dia tak dengar, tapi Allah dengar lah. Ini membuat tertahan. Mungkin saya kenal orang itu, memang orang tak dengar lah, tapi Allah dengar. Akhirnya apa? Ini mencegah. Kita yakin dalam solat Allah bersifat Al-Alim, Allah Maha mengetahui apa yang terlintas di hati kita. Di luar solat macam mana? Sehingga tak ada hasad dengki. Kenapa? Hasad dengki. Orang tak tahu hasad dengki, tapi Allah tahu. Ini dia. Inilah solat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu satu. Lalu kita belajar balik sejarah. Sewaktu Rasulullah SAW menerima perintah solat, dia bukan langsung pergi kan. Kan dibedah kalbunya dulu, dibersihkan. Padahal kalau kita dengar ustaz sarahan lah gitu gini. Rasulullah sebelum Mi'raj dibersihkan hatinya, kalbunya dari sifat-sifat mazmumah, dari sifat-sifat buruk, hasad, dengki, iri, kan begitu kita dengar. Kita bertanya, apakah Rasulullah punya sifat itu? Tidak. Demi Allah Rasulullah tak punya sifat hasad, dengki, iri. Tapi kan dibersihkan. Itulah filosofinya, itulah lambangnya. Ini saya tanya. Ketika orang besar panggil kita, disuruh menghadap, kita mandi dulu ke baru jumpa atau jumpa baru mandi? Itu dulu. Pasti jawabannya mandi dulu baru jumpa. Yang kita hadapi manusia, orang besar. Maka zahirnya menghukum mandi. Ini yang kita hadapi Allah Maha Besar. Rasulullah, dia bersihkan hatinya dulu. Padahal hatinya dia bersih. Sama, kita mandi menghadapi orang besar, walaupun badan kita bersih.
Bukan karena kotor, tidak. Tak sedap kalau tak mandi kan itu. Sama kan. Rasulullah sudah bersih tu, tapi dibersihkan. Nah, ketika menghadap Allah. Bezakan dengan kita. Kita solat hasad, dengki, iri dengan kawan, laju juga. Macam mana? Dalam keadaan busuk pergi menghadap Allah. Macam mana tu? Itu kan persoalannya. Sampai bila pun, saya kata, sampai bila pun kau ikutlah penataran, cari ustaz mana pun lah, jangan cerita kusuk lah, kerana kusuk tu di hati. Jangan cerita kusuk. Kalau hati busuk, hasad, dengki, iri, solat takkan kusuk. Contoh apa? Saya tak jauh-jauh. Haji Ramlan, Haji Ngataman datang rumah saya. Rumah saya berserak, busuk, panas, pengap. Boleh tahan ke rumah saya duduk lama? Tak tahan. Pasti cakap, Ustaz, ada hal Ustaz, anak saya nak sekolah. Padahal anak tak ada lagi. Anak sekolah jemput Ustaz. Kenapa? Kerana tak tahan bau busuk. Tak betah di rumah. Tapi kalau saya ajak Haji Ngataman, Haji Ramlan datang ke rumah saya aircon, sejuk, tempat duduk pula cantik, kasih pula berani dam. Macam alamak Ustaz, macam tak nak wali kan Ustaz. Mantap Ustaz, macam tak nak wali. Betah dia. Sama kan? Kusuk ni, bagaimana nak betah dalam hati yang busuk. Hasad, dengki, iri. Masuk dia keluar. Tak tahan dia. Tapi kalau hatinya penyabar, tawaduk, tidak sombong, selalu bersyukur, kusuknya datang. Betah kusuk itu. Kan? Kenapa para wali Allah, para sahabat, Sayyidina Ali dicabut panah di kakinya, dia tak terasa? Kerana kusuk solatnya, hatinya bersih. Kita jangankan panah, nyamuknya gigit, kita pun bertengkar dengan nyamuk. Macam mana? Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sebenarnya kita menyambung kaji, dah panjang pula cerita ni kan. Sambung kaji minggu depan lah tentang siapa sahabat iblis. Kalau tak salah saya, tapi minggu depan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, saya masih ingat kalau ada jemaah yang telah mengamanahkan badal haji dengan saya, boleh ambil sertifikatnya tu. Saya tak tahu, lupa, kerana banyak yang kasih badal, lupa siapa yang kasih, tapi sertifikatnya ada dengan saya sekarang. Ya, dan siapa-siapa yang nak membadalkan haji keluarga yang tahun ini, tahun depan, dah boleh booking lah badal haji. Ya. Sekarang dah, siapa yang tahun lalu, tahun ini punya badal haji, dah ada, dah datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.